Hai Sobat Pio, sebelum nonton kita udah siapin question box yang udah kita share di IGS Kilojur dan kita juga menyamarkan nama narasumber dan tempat yang bersangkutan untuk menjaga privasi ya. Aku ketukin nih, kayak pintunya kayak aja gitu ya. Ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Nah dari situ aku mulai merinding nih. Aku coba buka pintunya, soalnya kan udah lama ya nggak buka pintunya. Ternyata nggak ada orangnya cuy. Kilo Podcast, dedication for your information. Hai Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast Video episode kelima. Kenalin aku Dewi, Aku Indi. dan aku Yudita. Dan aku Nadia. Oh iya teman-teman, aku bawa teman satu lagi nih, namanya Bella. Kayaknya serem banget ya, Win. Ya serem banget, tapi sebenarnya orangnya baik banget kok. Kenalan dulu ya. Iya. Bella, Dewi. Takut kesannya takut sama boneka yang kayak horor kayak gitu. Gimana kalau kita lanjut aja? Kita bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi yang menarik. Tapi kali ini kita punya sesuatu yang berbeda dari edisi kemarin loh. Dan jelasnya setiap episode yang kita tayangkan tentu punya banyak hal yang menarik buat kalian. Iya, betul banget. Jadi jangan lupa terus pantengin podcast video kali ini ya. Next, kali ini kita bakal bahas tentang misteri horor. Waduh, bakalan lebih seru dan pastinya suasananya bakal merinding gak sih? Iya dong, harus. Tahu gak sih yang takut sama cerita horor ataupun yang suka parno sendiri nih habis dengerin cerita horor? Sebelum itu Windy mau tanya nih buat Sobat Pio di rumah. Ada nggak nih Sobat Pio yang fobia dengan horor atau anti banget dengan beginian gitu? Ya, tentu banyak ya. Soalnya udah kelihatan dong siapa yang benar takut, siapa yang nggak takut di sini. Iya, jadi Sobat Pio takut sih menurut aku nggak apa-apa, tapi perlu kalian ingat derajat kita dengan mereka itu sebenarnya lebih tinggi dari mereka makhluk-makhluk itu ya. Jadi kita nggak boleh takut dan kita harus berani gitu. Oke, karena kita sendiri sebenarnya hidup berdampingan dengan mereka dan itu tergantung pribadi setiap orang ya Sobat Pio untuk percaya hal ini atau enggak. Kita juga udah buka question box di Instagramnya Kilo Jurnalis sebelumnya, jadi banyak banget nih yang udah share cerita ke kita ya. Sangat antusias banget ya. Sebelumnya dari kita sendiri punya nggak sih kayak pengalaman mistis gitu? Sebenarnya Bisa punya ya. Dari Yunita itu orang yang paling anti banget sama yang horor-horor gitu. Punya pengalaman sendiri nggak sih? Sebenarnya ada satu. Boleh gak nih aku spill cerita ke Sobat Pio? Boleh dong, boleh banget sih. Ini bermula ketika di rumah aku yang baru itu kan masih bata gitu ya. Iya. Berbata gitu. Dan terus tiap jam 12 lebih beberapa menit gitu ya. Terus di atapnya itu kayak ada kejatuhan benda gitu loh. Tak tuh. Wah. Iya. Jadi kayak itu tuh gak sekali dua kali aja, tapi berhari-hari berturut-turut gitu. Jadi kayak harus panggil kiai nih. Itu jamnya tuh sama ya? Jamnya tuh sama terus gitu? Iya sama. Terus akhirnya panggil kiai, ternyata setelah dipanggil itu udah gak ada. Jadi kayak kayak gimana gitu ya? iya kayak merinding gitu loh. Bener banget. Apalagi kayak kamu sekarang udah nggak di situ kan? Udah enggak. Untungnya Aku gila ya. Iya. Oh ya, aku juga punya cerita nih. Dulu kan pas aku SMP itu kan full day ya. Iya. Jadi pas Sabtu itu aku di rumah sendirian dan keadaan orang tua itu kerja. Dan aku lihat TV di ruang tamu, itu aku kayak nyium bau busuk. Baunya tuh nyengat banget. Jadi aku kan kayak merinding. Akhirnya aku inisiatif buat ngepel. Dan aku udah pakai super pal yang banyak banget. Tapi sebenarnya baunya enggak hilang dan mitosnya kan katanya kalau ada bau yang kayak busuk ada makhluk katanya yang enggak kelihatan gitu ya. Itu merugikan sekali ya. Akhirnya aku merinding dan aku baca kayak surat An-Nas 3 kali dan aku keras banget bacanya dan alhamdulillah hilang. Baunya langsung hilang dan aku langsung masuk kamar kunci pintu. Untung banget ya. Untung banget sih nggak ada apa-apa. Nyium aja baunya.
Kalau nggak ketemu sampai sesama ketemu gitu. temennya itu gimana ya? Auto kabur sih. Iya, Kayak kunci pintu kabur kamar langsung ya. dulu gitu nggak sih? Ya, kira-kira dari Windy sendiri nih, ada cerita nggak sih? Ada dong. Aku punya beberapa sih tentang horor gitu. Tapi yang paling menyeramkan itu saat aku umur 10 tahun sih. Waktu itu aku tinggal di rumah kakek aku. Ada ayahku, terus ibu aku dan aku. Dan kebetulan ayahku itu masuk shift malam. Dan aku kan sendirian gitu di rumah gitu. Aku sama ibu aku. Terus tiba-tiba itu aku kayak terbangun gitu tengah malam. Kayak denger kayak ada orang nyapu gitu di samping rumah aku. Kan samping rumah aku gitu kayak halaman luas gitu kan ya. Dan pemilik rumahnya itu kadang ada gitu loh. Kayak biasanya ada, kadang kayak jarang-jarang ada di rumah gitu. iya. Tapi anehnya itu kayak tengah-tengah malam kayak nyapu gitu. Kayak kurang kerjaan banget, kayak ini Nggak ngapain gitu mungkin ya. orang ya. Terus esoknya itu aku ceritain ke ibu aku ya. Ibu aku ya nggak percaya gitu sama omonganku. Ya udah, aku besoknya aku bangun nih sama Bangun ibu. lagi jam 12 malam. Iya, aku ceritain terus aku buktiin kalau ada suara yang nyapu itu. Nyapu. Dan akhirnya ibu aku itu juga Percaya. takut dan percaya kalau aku itu nggak bohong waktu itu gitu. Tapi kayak kejadiannya 2 kali ya jadinya. Kayak waktu kamu sendiri sama ibu kamu. Dua kali ya. Sebenarnya sih aku Makanya. sering diganggu sih sebenarnya kalau setiap tengah malam gitu. Tapi akhirnya aku pindah dari rumah itu. Akhirnya Nggak pernah kejadian lagi gitu ya. Mungkin karena situasinya horor gitu nggak sih? Kayak rumahnya kan jarang banget ditinggalin gitu nggak sih? dulunya sebenarnya ya belum pernah ditinggalin gitu sih. Setelah kakek aku itu meninggal gitu. Kalau Nadia sendiri gimana sih? Wah, kalau aku sih, aku jujur nggak punya pengalaman horor sih. Banget ya. Hatinya takut sama Soalnya aku untung aku tuh alhamdulillah nggak pernah ketemu, juga nggak pernah diganggu gitu sih. Kayak aku cuma dengernya dari ceritanya kalian-kalian aja gitu. Berarti seru banget ya dengerin cerita dari orang lain. Seru banget sih. Share pengalaman. Share pengalaman. Selain dari pengalaman kita, ada nih mitos-mitos di Indonesia yang sering diakui dan apa itu pernah ada gitu ya. Dipercaya terus gitu ya, Iya, sampai sekarang. Iya, aku pernah tahu itu kayak nggak boleh gendeng lingsir wengi di malam hari. Oh iya, Ada yang tahu lagunya nggak? yang lagunya Contohin. bisa sih? Gimana? Wow, berikannya saja ya. Benar. Wow. Aku fokus sama suaranya ya. Sangat buat orang merinding. Soalnya Iya, dan katanya kalau kita gendeng lingsir wengi itu di malam hari, lebih tepatnya jam 12 malam sambil sisir kaca, sambil nyisir di depan kaca, katanya bakal keluar kuntilanak nih. Tapi nggak usah dicoba di rumah ya sobat Tio. Gak usah dicoba sih, kayaknya Nggak perlu sih. serem gak sih kalau coba-coba kayak begituan. Oke. Aku juga pernah dengar nih Sobat Rio, jangan pernah menyeramkan air perasan. Jeruk. Iya, air perasan jeruk Iya, itu jeruk. ke darah korban kecelakaan. Iya. Katanya itu arwahnya itu bisa kesakitan dan gentayangan di tempat itu katanya. Benar nggak sih? Ih, serem banget anjir. Serem Iya, banget gak sih? serem banget. Tapi kalau logika ya, Iya. mana mungkin sih orang nyiramin itu di daerahnya kan kayak gabut gak sih? Iya sih. Tapi kalian pernah dengar gak sih kalau ada tempat-tempat yang bener-bener kayak gitu? Kayak serem banget gitu loh, kayak Di jalan-jalan oh, gitu di ya. jalan-jalan gitu. Orang Pernah iseng denger mungkin sih ya. ya. Orang iseng. Kita antara percaya atau enggak gitu ya. Dan selanjutnya aku juga punya nih mitos-mitos yang lainnya juga, yaitu tidak boleh potong kuku saat malam hari. Wah, Larangan memotong kuku pada saat malam hari itu jadi mitos kuno ya. Kalian pernah dengar gak sih? Sering banget sih. Sering banget. kayak dilarang juga gitu nggak sih sama Iya, nenek atau benar. Dan mitos ini tuh gak dipercaya hanya di Indonesia aja loh, masa sih? tapi di Jepang juga. Masa sih? Wah, keren banget. Keluar negeri juga Sampai ya. sampai gitu Iya, ya. jadi go internasional ya. Hah. Mitosnya Oke. sampai situ. Itu tuh masyarakat Jepang itu masih percaya bahwa memotong kuku pada saat malam hari dimitoskan akan meninggal mengikuti orang tuanya. Kayak Jadi nyusul meninggal gitu. iya, bener Wah, banget. kayak sering banget gak sih? ya. Tapi kematian tuh kan gak ada yang tahu ya. Kayak Iya, mitosnya nih antara percaya atau enggak gitu gak sih? Iya, bener.
Hah? Terus ini tuh dimaksudkan kan zaman dulu kan nggak ada potong kuku. Oh iya, Nah, kayak itu potong pakai kuku. pisau. Jadi Sumpah. kalau malam hari kan Mainstream. nggak kelihatan kan. Heeh. Jadi itu takutnya itu kepotong. Jadi Iya, Biasanya kan orang dulu kan pakainya bukan lampu ya. Heeh, Kayak lentera gitu. lentera, iya, Oh, iya. jadi kayak kelihatan itu. Sampai Kalian inget gak sih kayak Jarinya film di putus. bioskop kalau ada yang sampai motong ke jarinya gitu? jarinya putus beneran ya? Iya. Ih, Itu itu gimana ya? sumpah ih itu rasanya kayak mungkin settingan, tapi dimaksudkan untuk jadi pelajaran Biar hati-hati aja. Iya, Kalau malam hari kan nggak bener kelihatan sih. kan. Lebih baik di pagi atau siang hari kalau masih ada matahari. bener banget. Kalau aku juga punya nih mitosnya tuh nggak boleh nyapu malam hari. Pernah dengar gak sih? Sering. Itu sering Itu banget sering ya sama juga kayak Kayak ceritanya Midi gitu gak sih kalau nyapu malam hari kayak aneh gitu ya nggak sih? Nah iya kayak gitu. Tapi ada kok kayak orang-orang zaman dulu kalau bilang kalau bersihin kalau kurang bersih itu Iku suaminya jenggotan. brewokan. Ya, jadi brewokan. Aku juga sama kayak gitu. Tapi Dengernya gitu. brewokan gak sih? Kamu apa sih? enggak dong. Apa? Yang ganteng tentunya. Oke, selanjutnya dilarang keluar rumah saat mulai petang. Kalian tahu nggak sih orang tua kita sering ngomel terus sering ngasih tahu saat kecil kita jangan keluar malam, jangan keluyuran ke malam-malam gitu. Iya benar. Kalau sore sudah pulang nanti takutnya Ada. Sama gombel nggak sih? Lagian Kalau di daerahku itu PPA gak sih? kalau aku sih medi Ini PPA sih. Jadi setiap daerah itu beda-beda ya. beda-beda penyebutannya Tergantung gitu. orang tuanya. Oh iya tergantung sih. Terus aku juga punya mitos lagi nih, jangan foto bertiga. Wah. Tapi kan itu kan Gimana kayak tuh yang- katanya kalau kita foto bertiga nanti yang di tengah-tengah itu kayaknya Kayak meninggal, celaka bakal gitu meninggal. kan. Tapi itu kan juga masih mitos Iya. ya, kan nggak mungkin kan karena kan kematian itu udah ada yang ngatur. Heeh, bener. Itu kayaknya tuh kalau menurut aku tuh Yang mitos. bestian bertiga tuh gimana tuh? Tambah aja jadi 4 ya, Iya, jadi jadi 4. Iya jadi 4 Atau jadi 6. genap Lebih ya. banyak lebih baik. Nah, bagus sih. Oke. Selanjutnya burung gagak berbunyi. Kalian pernah dengar gak sih kalau Pernah. biasanya jam 12 tepat ya? Iya. Tapi aku Jadi- nggak sering jam 12 ke malam sih, ke malam kayak Jadi enggak beda-beda ya. beda-beda. Tapi kayak itu tuh menandakan kalau ada saudara kita yang meninggal Bener atau banget. seseorang tetangga kita, entah siapapun itu meninggal. Itu kira-kira benar gak sih? Sebenarnya antara percaya atau enggak sih ya. Kadang kita mau nggak percaya tapi beneran kejadian gitu loh. Kayak beneran ada menurut pengalaman pribadi gitu sih. Iya nggak? Aku juga pernah dengar sih Kak, pas malam itu ada burung gagak kayak suaranya kayak krek gitu kan. Oh iya. Iya. Benar banget. Dan pas besoknya itu aku juga dengar kabar innalillahi. Oh, Jadi iya. kita mau nggak percaya tapi itu kita Beneran ngalamin. kejadian, Iya, iya. nyata. Jadi Tapi kalau kalau- ini aku masih 50-50 sih ya, percaya Iya, atau nggak percaya. Iya bener banget sih. Oke. Kalau ada lagi tuh kebiasaan bersiul di waktu malam. Kayak siul-siul malam hari gitu loh. Banget ya orang. Sebenarnya kayak itu kayak bisa ngundang makhluk yang nggak kelihatan gitu yang gitu. Tapi kalau di logikanya tuh kayak kalau siul malam hari itu juga ganggu orang nggak sih? Kayak ganggu Iya, orang malam apalagi hari siulnya gitu. itu keras banget. Heeh. Kayak trompet gitu. Ya, ya nggak sampai gitu juga sih. Tapi kalau malam tahun baru boleh dong. Iya, boleh. pastinya. Tapi Boleh. nggak ada yang larang ya. Bukan, kalau itu. tapi masa Windy mau siul-siul kak trompet gitu mas? Iya, tapi- kan enggak. Nanti dikirain gila. Iya. Iya, benar banget. Yang terakhir mitos menabrak kucing. Biasanya tuh kayak yang kayak langkah kucing hitam nggak sih? Iya. Yang kayak Tapi punya nyawa tapi meskipun enggak meskipun nggak kucing 9. Oh. Iya, iya. tapi meskipun nggak kucing hitam, kucing biasa juga bisa nggak sih kayak? Ya katanya kalau kita nabrak tuh bakal dapat kesialan yang beruntun gitu ya. Bener banget. Oke langsung aja kita bacain question box dari Instagramnya Kilo Jurnalis. Siapa nih yang mau bacain duluan nih? Aku dulu dong. Oke, boleh. Oke. Kita bacain langsung ya. Iya. Dari inisial D. Aku ada cerita horor dari pengalaman aku sendiri sih. Waktu itu kan sore-sore ke kamar mandi dekat UMS. Aku masih ingat waktu itu
pakai seragam pramuka. Nah, kan emang di kamar mandi itu kalau pakai seragam warna agak pandang ya. Iya, benar. Aku pengennya emang di kamar mandi nomor 2 dan itu soalnya kamar mandi yang lain terlihat kotor gitu. Nah, jadinya kan aku antri, perasaan beneran dipakai soalnya ada suara air kayak Ngelicik gitu. Wah, Serem banget ya sih kalau kayak gitu. Oh, serem banget. terus ada banyak orang pakai pramuka juga kan otomatis aku biasa. Tapi kok berapa lama nggak keluar, aku kira kan dia kenapa-napa, terus aku tutupin kayak pintunya. Oh, kayak di itu. ya. Ya, Heeh. ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Nah, dari situ aku mulai merinding. Aku coba buka pintunya soalnya kan udah lama dia nggak buka pintunya. Ternyata nggak ada orangnya, cuy. Sebenarnya udah merinding sih. Auto kabur ya kalau aku ya. Enggak sih kok ngalamin Terus sendiri. nggak balik lagi ke kamar mandi yang itu. Iya. Wah, tapi Kalau pas ke sekolah, Ngeri banget gak sih? pulang aja ya. jadi langsung trauma gitu Kita nggak pulang sih? ya. Iya, langsung trauma gitu. Kebetulan si D ini kan udah udahlah, dia akhirnya terpaksa gitu. Pakai kamar mandinya gitu. Jadi ya. Wah, Berani banget ya. Berani ya sih. berani sih. Berani Si banget D, sih. kamu berani. Ya, kamu berani banget. Sudah. Oke, aku langsung bacain yang kedua nih ya, yang mau cerita. Sebut aja aku KNM. Ini agak keluar dari ceritanya ya. Semenjak ketemu orang yang gak ada kepalanya pas mau berangkat ngaji, Ya ampun, serem banget. Sumpah serem banget. karena pas waktu itu mulainya ya. Jadi dulu waktu kelas 8 SMP aku ikut ekstra. Saat itu ekstraku lagi ada event besar. Jadi butuh banyak persiapan dan aku sebenarnya bukan orang yang penting juga di ekstra itu. Tapi ya karena notabene aku kakak kelas, jadi tetaplah aku bimbing adik kelasnya itu. Iya. Kewajiban ya. Tapi ya karena Serem banget. kebetulan pas itu bulan Suro. Oh, kayak Kayak feeling aku Feeling aku udah gak enak ya. sih. Udah nggak enak Lanjut ya. Kalau di kalender Islam itu kan bulan Suro ya namanya. Iya. Dan kelasnya adik kelas itu ada di sebelah kelas aku pas. Dan suatu ketika waktu jam pelajaran ada ribut di kelas tetangga. Gak enak lah di situ perasaanku. Pas keluar, bener kan, ada yang kesurupan di kelas sebelah. kesurupan. Semuanya panik di situ ya. Tapi untunglah nggak ada yang kenapa-napa. Waktu bel pulang sekolah, aku sama beberapa temanku ngebimbing adik kelasku buat persiapan event itu. Waktu bimbingannya tuh sekitar jam 2 atau enggak jam 3 itu aku lupa. Ada lagi nih adik kelas yang kesurupan juga. Leherku rasanya udah panas banget dan udah kayak berat gitu ya. Serem Udah banget ya kayak sih insting gitu loh. Dan instingku bilang itu kayak jangan deketin anak yang kesurupan itu. Sebentar. Kayak itu bener gak sih kalau semisal nih ada satu anak yang kesurupan. Nah, jika dideketi nanti akan nyalur. Oh, Bener nular gak sih? gitu ya? Kalau Kayak menurutku sih kesurupannya itu nular gitu ya? Ada benernya ya, soalnya itu aku ada kejadian temen aku kan kesurupan dan temen aku satunya itu kayak berusaha bacain ayat suci kayak mendekat gitu ya, pegang jempolnya, tapi malah dia yang kesurupan lagi. Jadi itu kayak nggak tahu fakta atau mitosnya Iya, ya sih. bilangnya ya. Lanjut ya. Iya. Dan adik yang kesurupan itu natap aku. Wah, kembalilah itu banget. kayak mikir positif karena suasana tuh udah kayak merinding banget ya. Iya. Dan besoknya sekitar jam 7 sampai jam 10 ada kegiatan di sekolahan. Sampai di situ mau nugas ceritanya, tapi lama kelamaan pusing, aku tuh kayak udah berat banget pusing gitu. Dan di saat yang sama nih tiba-tiba ada yang ambil aku, Mbak, gitu. Serem banget. Kalau kalian gimana kalau posisi langsung kalian kabur nggak Ada sih? yang manggil tapi nggak ada wujudnya ya. Serem banget, sumpah serem banget. Itu suaranya tuh kayak anak kecil. Tapi di situ aku langsung lari sih, soalnya tuh serem, nggak ada siapa-siapa kan waktu itu. Dan pas aku mau ke kantin kan lewati kelas adik kelas yang lagi Ini kelas yang tempatin itu. kesurupan tadi ya. Iya. Perasaanku tuh udah yang terakhir masuk kelas, tapi nggak lama kemudian kaki, tangan, kepala tuh rasanya tuh berat banget dan Wah, ngeri Dan- banget. mau gerak tuh nggak bisa, mau lari sekenceng-kencengnya juga nggak bisa. Jadi aku takut banget kalau kejadian yang nggak kayak kesurupan tertahan gitu. Jadi gitu ya. ya tertahan.
Sumpah nggak enak banget. Dan pas badanku bisa digerakin, aku langsung hadap pintu yang terbuka dan diperlihatkan seisi kelas di situ. Aku dengar lagi, Mbak. Lagi-lagi anak kecil tuh manggil aku, Mbak. Dan anak kecil tuh wujudnya itu gimana ya? Kalau di pangkas tuh masih kayak siluet, badannya itu kecil, tapi tangannya panjang sebelah. Aduh, kira-kira waktu sebelum meninggal itu kayaknya suka mencuri. Ya enggak, enggak boleh. Dan itu anak kecilnya itu ngajak komunikasi aku, bilang, Mbak mau main? Aku punya mainan loh. Bilang gitu. Serem banget. Terus aku bilang, terus dia bilang lagi, Mbak aku udah bilang loh jangan nolak, ayo main. Fisikku tuh bilang tuh kayak jangan, kayak nggak mau gitu loh. Terus itu tangannya tuh kayak panjang, terus telinganya segede gaban. Besar apa itu ya? Tapi entah kenapa waktu itu aku batin, memang mau main apa? Kan nggak ada wujud mainannya gitu loh. Terus si anak kecil tuh miringin kepalanya sampai hampir 180 derajat. 180 derajat kayak gimana? Gimana sih? 180 derajat kayak burung iya. kayak berantem. Ini atau Jadi kayak muter gini. puter gitu ya. jadi dagunya di atas ya? Bener gak sih? Iya banget. Dan habis itu aku udah menghitamkan denganku dan aku tuh udah hilang kesadaran. Terus kan aku sadar itu, tapi lihat tubuhku sendiri, tubuhku lagi histeris, teriak-teriak, diposisikan setengah tidur di kursi. Aku yang lihat tubuhku sendiri seperti itu, aku bilang, lah itu aku, terus aku siapa? Kayak Aku fenomena langsung mati suri gitu ya. Iya. Iya seperti itu. Serem banget. Terus setelah sadar, aku bangun-bangun udah di UKS dan bajuku tuh udah kayak kucel, lungset gitu, udah kayak gak karuan gitu, udah ada kotoran tuh ya. Oh my god. Ya Kira ampun. merinding banget gak sih sobat Pio, kayak merinding banget. kita dengar ceritanya tapi kita Coba kayak kalau sobat Pio ngalamin langsung ceritanya tuh kayak ya oh my god. Iya sih. Gila Kalau banget. pakaiannya kucel itu kira-kira sobat Pio itu dia ngapain sih? Iya. Kayak sampai bajunya kucel itu loh. Kayaknya habis diajak main itu nggak sih? Diajak main sama anak kecilnya itu. Nggak Nggak tahu tahu ya, sih, kita nggak tahu. Buat kamu berani banget sih. Kamu Tapi bisa KNM. berani banget. Iya. Oke lanjut, siapa yang mau baca cerita nih? Aku mau bacain cerita. Oke. Ini dari nggak ada namanya. Ya ini berarti nggak ada namanya. Ya ini nggak ada namanya. mau Jadi di-spill ya ya, udah nggak mau di-spill ya. Jadi aku bacain ya. Hai, aku punya pengalaman horor nih. Nah ceritanya waktu dulu itu masih SD. Jadi masih kecil. Masih kecil gitu ya kan. Kan aku dari dapur mau matiin lampu dapur yang saklarnya itu ada ruangan kosong. Dan ruangannya itu dipakai jadi gudang. Kayak ruangan kosong sudah kayak jadi gudang gitu. Terus dikasih gorden. Namanya masih kecil kan ya, masih SD. Ya mungkin buat mainan gitulah ya. Nah terus dia itu mau matiin lampu saklar yang di balik tembok itu. Nah itu kan ketutup gorden. Tiba-tiba tuh ada tangan hitam banget, kukunya panjang, megang pergelangan tanganku. Dipegang rasanya adem banget. Seketika langsung lari ke depan dan gak bisa ngomong apa-apa. Padahal posnya itu masih siang. Terus sorenya aku bilang ayahku. Nah langsung di rumahku dibakari lagi. Udah itu pengalaman horor sih. Dibilang sama setan. Serem ya dipegang langsung dan iya, kayak gini tuh adem banget. Pasti kayak apa ya? Kayak mayat itu kayak mayat. Oh iya, mayat Iya mayat kan nggak ada aliran darah ya, jadi dingin gitu. Dingin banget. Ih, sumpah ngeri. Kalau ngalamin ya pastinya sangat wow. Serem banget ya sih. Iya, serem banget. Apalagi yang kukunya panjang-panjang itu. Ikat buat buat sobat Pio yang kukunya panjang silakan dipotong ya, harusnya Tapi dipotong. jangan malam hari. Iya, jangan malam hari. Itu kan cuma mitos tapi ya nggak apa-apa sih. Ikut aja. Oke langsung aja kita masuk ke cerita keempat nih ya. Makin menegangkan cerita-ceritanya Banget ya. sih. Banget. Siapa yang mau jadi ini? Tentunya aku dong. Langsung udah nggak sabar nih. Iya, kita langsung aja. Ini dari cerita inisial KN. Mau cerita, jadi gini. Malam itu waktu kecil mau ambil guling di kamar orang tua dan gordennya itu belum ditutup.
otomatis bisa lihat rumah tetangga depan yang lama banget gak ada yang nempatin. Kayak rumah kosong itu kayak mistis gak sih ya kalau Horor banget ya, kan udah lama gak ditempatin, biasanya udah ada penghuninya. Iya, mungkin ya. Dan itu keadaannya gelap banget. Terus pas mau balik, baru ngeh kok ada mukena putih melayang kayak kesorot lampu gitu. Kena putih. Itu kayaknya emang baju nggak sih? Oh, Bukan. Jangan Nggak tahu sih, nggak tahu juga sih. Jadi kayak mukena itu jelas banget. Terus karena masih kecil ya mikir, ngapain sih orang jemur mukena di situ? Ya, itu sih ya. Malam-malam Nggak jemur pakaian, men. Nggak Mungkin juga sih ya. Terus karena penasaran, makin diperhatiin kok bukan mukena. Kok ada rambut panjangnya ternyata. Iya ampun, serem banget. Serem banget. Dari Pak. situ, KN itu feelingnya udah gak enak. Ya, mas. Kalau aku juga Iya, kayak Ya, dia itu langsung lari. iya sama. Kalau aku juga sama sih. Iya, langsung kabur sih. Iya, langsung kabur sih. Bener banget. Terus KN itu ngiranya kayaknya sih Kunti. Untung dia belum sempet ketawa, katanya gitu. Iya. Kalau ketawa ya nggak Iya. apa-apa ya, bisa buat live dengerin. Iya, ampun. Kira-kira ketawanya Kunti itu kayak gimana sih? Ada yang tahu sih? Nggak tahu. Ih, jangan. Nggak tahu soalnya kan belum pernah dan nggak akan pernah ya. Ya, alhamdulillah nggak pernah. Jangan sampai ketemu. Pokoknya kalau sobat Pio ketemu, ya udah sih. Kalian Hati-hati, langsung lari aja. Sendiri aja tuh. Ceritanya sendiri aja. kalau mau cerita di podcast video kami aja, oke? Iya. Jangan lupa spill ceritanya kalau misalnya kalian ngalamin kejadian horor juga. Iya, benar banget. Oke, kita langsung bacain aja cerita yang terakhir ya. Aku aja yang bacain ya. Boleh. Langsung aja. Oke, langsung aja. Hai, aku punya cerita horor nih yang pernah aku alami di sekolah. Walaupun kehadirannya kadang tidak terasa, tidak terduga, tapi mereka sebenarnya ada. Waktu itu tepatnya baru pertama masuk sekolah, mendengar dari cerita yang beda, namanya seperti itu. Sekolah mana nih? Boleh di spill nggak sih? Serem banget nih, nggak usah aja. Nggak boleh. Oke, santai. Tapi setiap tempat tuh ada ya pastinya. Ya, di belakang sobat Ini Pio ya, yang nonton di rumah Di juga samping ada. saya Di samping saya. Iya, di samping saya. dan temennya Abi. Iya, temennya Bella. Langsung lanjut ya, lanjut. Iya. Di sekolah itu banyak jenis sosok gaib yang langsung menampakkan dirinya. Dan sosok itu sangat beragam, baik dari sosok yang biasa hingga sosok yang sangat mengerikan. Mengerikan kayak gimana ya? Yang biasa aja udah wow banget ya. Apalagi yang mengerikan. Awalnya sih aku melihat sosok yang mengerikan. Menurut aku dia tuh korban kecelakaan yang tak lazim. Awal melihat kehadirannya, aku sih sempat terkejut, tapi aku berpikir positif. Mungkin dia hanya ingin membuktikan bahwa mereka itu ada. Dan selama perjalanan, aku mengurus sekolah, baik dari kelas, halaman, maupun tempat-tempat lainnya yang memang banyak ditempati atau dilewati makhluk-makhluk. Contoh lain adalah sosok itu waktu aku sedang jalan melewati kamar mandi. Saat pertama melihat sosok itu, aku berpikir dia meninggalnya karena kecelakaan. Dan di sekujur tubuhnya itu banyak darah yang berlumuran. Merinding sih. Ini banget sih, itu Kalau serem menurut banget, aku dia tuh berani nggak sih kayak nggak kabur tapi Tetap Ya, stay di tempat. ya, Aduh. mungkin kamu yang nulis cerita ini tuh ya bisa ngelihat hal yang nggak bisa kita lihat ya, yang nggak bisa atau kita kalau lihat. nggak imannya kuat. Kuat banget. Iya, kuat Untung banget sih. imannya belum dicabut. Imannya dicabut. Iya, Iya. iman bawa nyawa Cuma sih yang jokes cabut. ya. Beda dong. Beda. Iman Kalau bawa imannya nyawa. dicabut itu kayak ya gitu. Jadi kita langsung aja. Tapi Iya, sama aja. yang nggak imannya dicabut tuh gimana? Nggak beriman dong. Udah. Iya. Jadi kayak pertanyaan itu ya. Pokoknya Iya. kalau dia tahu jawabannya di kolom komentar. Oke, boleh. Udah ya, dan ini udah ceritanya udah selesai, tapi sebenarnya banyak banget cerita yang masuk, tapi Nggak yang kita. kita bacain cuma Iya, bener banget. Wah, nggak kerasa udah beberapa menit kita nemenin kalian dengan pembahasan seputar misteri. Semoga aja podcast kali ini bisa bermanfaat bagi Sobat Pio. Kita ambil positifnya aja ya, kita buang yang negatif.
Dan pelajaran yang dapat kita ambil di sini kalau makhluk gaib itu sebenarnya tuh ada ya Sobat Pio. Sebab dari dulu kita tuh hidup berdampingan dengan mereka. Tapi kalau mereka menampakkan diri, mungkin mereka ingin menunjukkan kalau mereka tuh ada sebenarnya dan hidup berdampingan dengan mereka. Ya. Jadi sesuatu yang mistis spirit itu nggak selalu menyeramkan ya Sobat Pio. Jadi buat orang yang bisa beradaptasi dengan mereka bukan berarti kalian memuja atau harus berteman dengan mereka ya. Misalnya kayak living in harmony gitu ya. Iya, bener banget sih. Oke, makasih juga buat Sobat Pio yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan kita juga minta maaf apabila ada kesalahan kata selama kita ngobrol tadi. Dan jangan lupa tinggalin jejak berupa like, comment, and subscribe. Dan kalian boleh share ke teman-teman kalian jika sekiranya podcast ini bermanfaat. Dewi pamit undur diri. Yunita pamit. Pamit. Nadia pamit. Have a nice day!